Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Salsabila dari Prodi Teknik Industri kelas 20A1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pengantar ekonomika. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yaning Trihapsari MSc yang telah memberikan tugas ini dan telah memberikan arahan tugas ini sehingga berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi monopoli dan oligopoli. Bentuk pasar. Bentuk pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan bebas dan pasar persaingan tak bebas. Untuk pasar persaingan bebas dibagi menjadi dua lagi, yaitu pasar persaingan murni dan pasar persaingan sempurna. Dan untuk pasar persaingan tak bebas juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu pasar monopoli dan pasar oligopoli. Materi yang pertama adalah monopoli. Monopoli adalah struktur pasar yang ditandai oleh adanya seorang produsen tunggal atau bentuk pasar yang dikuasai oleh seorang penjual tunggal. Ciri-ciri dari pasar monopoli. 1. Terdapat satu penjual dengan banyak pembeli. Dalam monopoli, kamu hanya akan menentukan satu penjual yang menawar dan menjual barangnya kepada banyak pembeli. 2. Tidak ada barang pengganti. Kamu pun tidak memiliki pilihan lain selain produk yang dijual oleh penjual monopolistik, karena tidak ada penjual lain yang menjual barang pengganti. 3. Terdapat hambatan bagi penjual yang baru masuk atau ingin masuk ke pasar. Jika ada penjual lain yang ingin masuk ke pasar tersebut, mereka pun sulit untuk masuk sebab terdapat hambatan yang menyulitkan bahkan tidak memperbolehkan mereka untuk masuk ke dalam pasar. Yang keempat, penjual menjadi price tracker. Karena hanya ada satu penjual yang menjual produk di pasar, mereka pun dapat dengan mudahnya untuk mengubah harga pasar tanpa takut pembeli berpindah ke penjual lain. Yang kelima, kurva permintaan pasar sama dengan kurva permintaan produsen. Penjual pun sudah mengetahui permintaan produsen, sehingga mereka dapat menyesuaikan jumlah barang yang sesuai dengan permintaan pasar. Jenis pasar monopoli. Pasar monopoli juga terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian jenis ini didasari oleh penyebab bagaimana pasar monopoli ini terbentuk. Jenis-jenis pasar monopoli tersebut adalah 1. Monopoli karena hukum. Pasar monopoli ini terbentuk akibat hukum atau undang-undang yang mengatur pasar tersebut. Biasanya hukum tersebut dibuat untuk melindungi pasar tersebut dari persaingan dan produk yang dilindungi, biasanya barang kepentingan umum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Sehingga negara yang bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya berusaha untuk menguasai pasar tersebut dengan membuat undang-undang. Kedua, monopoli alamiah. Pasar monopoli alamiah tercipta dengan sendirinya, secara alamiah, karena pasar yang memang tidak bisa menampung lebih dari satu penjual. Biasanya terjadi karena penjual sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang ada. Bisa juga disebabkan karena faktor alam. Ketiga, monopoli masyarakat. Kemudian, monopoli masyarakat tercipta karena produk tersebut memang dipercaya oleh mayoritas, bahkan seluruh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Keempat, monopoli karena lisensi. Pasar monopoli ini terbentuk karena salah satu penjual membuat lisensi karena kepada produknya dengan hak cipta, hak kekayaan intelektual, hak paten, atau hak lisensi lainnya. Faktor timbulnya monopoli. 1. Perusahaan mempunyai sumber daya eksekutif. Contohnya seperti NASA dari Amerika Serikat yang membuat roket. Kedua, kebijakan pemerintah atau hak eksekutif. Misalnya seperti PT Bogasari yang ditunjuk oleh pemerintahan untuk melakukan monopoli tepung terigu impor. Yang ketiga, amanat undang-undang, contohnya dari PT PLN. Yang keempat, dapat menikmati skala ekonomi. Kurva permintaan pasar monopoli.
Dilihat dari gambar grafik di samping, maka komoditas yang dihasilkan menurun kiri ke kanan bawah, sehingga pelaku pasar monopoli memperoleh harga jual yang tinggi apabila produksi sedikit, dan harga semakin rendah apabila produksi semakin banyak. Kurva penawaran pasar monopoli merupakan kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah komoditas yang ditawarkan. Di setiap tingkat harga hanya terdapat komoditas tertentu yang ditawarkan. Apabila terdapat dua tingkat harga, maka setiap tingkat harga akan menunjukkan jumlah komoditas tertentu yang ditawarkan kepada satu sama lain. Misalnya, pada awal mulanya permintaan adalah DO, marginal value adalah MRO, sedangkan marginal cost adalah MC. Keuntungan maksimum akan dicapai bila perusahaan memproduksi sebanyak H pada tingkat produksi ini harga mencapai PO. Misalnya, permintaan berubah menjadi D1 dan marginal value adalah MR1. Biaya produksi tidak berubah, berarti biaya marginal adalah tetap seperti yang ditunjukkan oleh MC. Dalam keadaan yang baru ini, untuk memaksimumkan keuntungan perusahaan akan memproduksi sebanyak H, tetapi setiap tingkat harga mencapai P1. Dengan demikian, didapat adanya dua tingkat harga PO dan P1, tetapi hanya satu jumlah produksi H. Keadaan ini menyebabkan kita tidak dapat menunjukkan kurva penawaran untuk perusahaan monopoli tidak dapat sifat hubungan tetap antara harga dan jumlah yang ditawarkan oleh perusahaan. Kurva laba maksimum dalam pasar persaingan monopolistik. Kondisi laba maksimum perusahaan monopolistik dicerminkan apabila perusahaan berproduksi secara terus-menerus sampai pada tingkat MR sama dengan MC. Kurva mencapai keuntungan jika jumlah barang output yang diproduksi sebesar H dengan tingkat harga P. Jumlah keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan monopolistik ditunjukkan oleh segi 4 PABC. Sedangkan keuntungan normal jangka panjang perusahaan ditunjukkan oleh segi 4 CBFG. Kurva kerugian dalam pasar persaingan monopolistik menunjukkan biaya rata-rata AC lebih tinggi dari tingkat harga yang diminta P pada output sebanyak H. Artinya, bahwa perusahaan mengalami kerugian yang ditunjukkan pada segi 4 CABP. Tingkat kerugian dapat diminimalkan apabila keadaan MR sama dengan MC tercapai. Artinya, perusahaan harus memproduksi barang sejumlah H atau kualitas. Selanjutnya, monopoli dan diskriminasi harga. Peluang bagi perusahaan monopoli untuk menjual barangnya di pasar dalam negeri dan di pasar luar negeri yang sifatnya sangat terbuka. Untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, dan monopoli dapat menjalankan diskriminasi harga. Berikutnya, syarat diskriminasi harga. Pertama, barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar yang lain. 2. Sifat barang atau jasa itu memungkinkan dilakukan diskriminasi harga. 3. Sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar haruslah sangat berbeda. Keempat, kebijakan diskriminasi harga tidak memerlukan biaya yang melebihi tambahan keuntungan yang diperoleh tersebut. Yang kelima, produsen dapat mengeksploiter beberapa sikap tidak rasional konsumen. Keuntungan dari pasar monopoli. 1. Perusahaan yang melakukan monopoli mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga mempunyai dana yang cukup untuk melakukan penelitian dan pengembangan. 2. Terdapat efisiensi usaha, karena skala produksi yang dikeluarkan besar. 3. Menghindari berbagai produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat. 4. Mendorong pemakaian berbagai mesin yang mempunyai teknologi tinggi atau yang mendorong adanya inovasi.
5. Terjadinya kesinambungan stabilitas perusahaan. Kerugian dari pasar monopoli. 1. Menyebabkan distribusi dan pendapatan menjadi tidak merata. 2. Hak eksekutif yang diberikan kepada suatu organisasi bisnis atau perorangan tunggal tidak menjamin penetapan harga pada tingkat rendah. 3. Masyarakat tidak mempunyai banyak pilihan dalam melakukan konsumsi barang dan jasa, hanya terbatas pada produksi dari perusahaan yang melakukan monopoli. 4. Terdapat pelecehan terhadap konsumen. 5. Tidak adanya persaingan yang menyebabkan rendahnya kualitas dan juga kualitas produk yang diproduksi. 6. Mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat atau tingkat kesejahteraan konsumen. Selanjutnya, materi yang kedua, yaitu oligopoli. Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna, di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual yang banyak membeli di pasar. Contohnya, industri yang termasuk ke dalam ini adalah industri rokok, industri mobil, industri semen, dan jasa penerbangan. Ciri-ciri dari pasar oligopoli. 1. Terdapat beberapa penjual dengan banyak pembeli di pasar. 2. Barang yang dijual relatif homogen namun terdiferensiasi. 3. Penjual memiliki kemampuan dalam menentukan harga. 4. Setiap penjual bersaing sangat ketat dengan penjual lainnya. 5. Produsen baru dapat memasuki pasar oligopoli ini walaupun sulit. 6. Sistem harga yang kaku. Bentuk-bentuk pasar oligopoli. Yang pertama, pasar oligopoli ketat, di mana terdapat penggabungan 4 perusahaan terkemuka yang memiliki pangsa pasar 60% sampai 100%. Kesepakatan antara mereka dalam menetapkan harga relatif mudah. Contohnya, semen, siaran TV, perbankan lokal. Yang kedua, pasar oligopoli longgar, di mana terdapat 4 penggabungan perusahaan terkemuka yang memiliki 40% atau kurang dari pangsa pasar. Kesepakatan antara mereka untuk menetapkan harga sebenarnya tidak mungkin. Sebagai contoh, kayu, perangkat keras, dan perangkat rumah atau mebel. Untuk penentuan harga dan produksi tanpa persepakatan. Setiap tindakan yang akan dilakukan perusahaan akan menimbulkan implikasi yang nyata kepada perusahaan lainnya. Ada beberapa faktor yang dianggap paling penting sebagai rintangan suatu perusahaan yang akan memasuki suatu industri, yakni skala ekonomis dan biaya absolut yang dibutuhkan. Hambatan memasuki pasar oligopoli. 1. Skala ekonomi semakin banyak memproduksi, maka semakin rendah biaya produksi per unit. 2. Perbedaan biaya produksi pada setiap tingkat produksi. Biaya produksi per unit yang harus dikeluarkan perusahaan baru adalah lebih tinggi daripada pengeluaran perusahaan lama. 3. Keistimewaan hasil produksi yang dimiliki oleh barang yang diproduksi oleh perusahaan lama merupakan sumber lain yang dapat menghambat perkembangan perusahaan baru karena barang tersebut sudah sangat terkenal dan barang tersebut sangatlah rumit untuk dicontoh. Kelebihan dari pasar oligopoli. 1. Konsumen memiliki lebih banyak pilihan terhadap barang yang ingin dikonsumsinya. 2. Persaingan antara produsen dapat memberikan keuntungan bagi konsumen, terutama karena akan meningkatkan kesadaran produsen untuk memuaskan kebutuhan konsumen. 3. Perusahaan umumnya terus melakukan inovasi sehingga produksi semakin berkembang. Kekurangan dari pasar oligopoli. 1. Perang harga antar produsen sering terjadi. 2. Produsen mengelontarkan banyak dana untuk iklan dan promosi agar produknya dapat dibedakan dengan produk dari produsen lainnya.
3. Pemborosan sumber daya ekonomi. Terima kasih. Sekian presentasi materi monopoli dan oligopoli ini untuk melengkapi tugas pengantar ekonomika saya. Saya minta maaf apabila dalam penyampaian ada salah kata dan kurang berkenan di hati Bu Yaning dan teman-teman semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya menyelesaikan tugas ini. Masukan, kritikan, dan saran dari Bu Yaning dan teman-teman semuanya sangat saya butuhkan dan sangat bermanfaat bagi saya untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.